akan melakukan coaching pra-observasi di kelas nanti pada mata pelajaran IPA di kelas yang Ibu Yemima ampu. Baik Ibu, adapun tujuan dari coaching hari ini yaitu untuk mengetahui persiapan dari Ibu Yemima terkait kegiatan pembelajaran di kelas nanti Ibu ya. Tanya kabar dulu, kira-kira kabarnya hari ini bagaimana? Baik, selalu. Iya, terlihat dari senyumannya yang manis memancarkan kebahagiaan yang dirasa. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama peserta didik nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan pada siswa dan pada peserta didik nanti hanya satu saja, yaitu bagaimana siswa atau peserta didik mampu membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut tentu ada area yang perlu dilakukan pengembangan, yaitu ya kira-kira apa yang area mana yang harus dikembangkan? Ya, area pengembangan yang saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu sikap, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap praktek yang akan dilakukan. Kemudian mereka bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang kedua itu mengenai pengetahuan. Pengetahuan nanti setelah mereka mendengarkan materi yang saya paparkan atau bahan ajar yang saya sediakan, mereka bisa mengingatnya nanti. Kemudian yang area yang ketiga itu keterampilan, mereka bisa terampil dalam bekerja dalam kelompok. Ya, jadi baik Ibu, area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu yang pertama sikap, Iya. bagaimana mereka bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kelompok, kemudian sikap, kemudian pengetahuan ya yang akan dikembangkan nanti. Kemudian untuk mencapai itu semua tentu ada strategi yang Ibu Yemima lakukan. Kira-kira strategi apa saja yang akan dilakukan? Melalui model pembelajaran inquiry yang nanti mereka menemukan sendiri jawaban yang akan mereka ketahui nanti. Kemudian metode yang saya pergunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab melalui praktikum yang akan dilakukan. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu lakukan itu yang pertama menggunakan model pembelajaran inquiry tadi, kemudian juga melalui metode praktikum ya, yang nanti akan dilaksanakan bersama dengan anak-anak di kelas nanti Ibu. Kemudian kira-kira media pembelajaran apa yang akan digunakan di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas itu ada bahan ajar yang pertama. Kemudian LKPD saya siapkan juga. Kemudian video pembelajaran yang nanti akan diputar sebelum mereka praktikum. Kemudian sebelumnya itu hari-hari sebelumnya saya menjanjikan kepada mereka untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan praktikum yang akan digunakan di kelas. Ya, baik Ibu, bagus sekali persiapan yang Ibu lakukan, yaitu yang pertama persiapan bahan ajar, kemudian mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai dalam kegiatan praktikum nanti. Kemudian ada juga video pembelajaran yang akan diputar nanti pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Ya Ibu, baik, persiapannya sangat bagus Ibu. Kemudian nanti waktu pelaksanaannya kapan? Waktu pelaksanaannya nanti hari Rabu pada jam ketiga, 4 dan 5, jadi ada 3 jam pelajaran di kelas 7C. Namun nanti praktikumnya di laboratorium. Oke, baik Ibu. Berarti nanti pada hari Rabu ya Ibu ya, di kelas 7C, dan tempat praktiknya nanti bukan di kelas tetapi di laboratorium IPA ya Ibu ya. Bagus sekali Ibu persiapannya. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran di kelas dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Ibu.
campuran homogen dan heterogen. Dan yang terakhir itu Ibu Yemima juga menampilkan video pembelajaran tadi ya Ibu ya, sebagaimana juga saya amati tadi. Kemudian dalam pengembangan area tersebut tentu ada hambatan atau tantangan yang dialami. Menurut Ibu Yemima, apakah ada hambatan tadi dalam proses pembelajaran? Ada hambatan, ada beberapa siswa yang masih dalam kegiatan kelompok dan banyak yang aktif. Bagus sekali Ibu. Tadi menurut Ibu bahwa ada hambatan, yaitu ada siswa yang pasif ya, tetapi sebagian besar mereka juga aktif ya. Ya, baik. Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi siswa-siswa yang tadi sedikit pasif? Untuk mengatasi itu, saya menyampaikan beberapa penilaian itu bukan hanya akhir dari hasil pekerjaan mereka, tetapi saya juga menyampaikan kepada mereka bahwa sikap mereka dalam bekerja dalam kelompok itu bekerja sama, saling menghargai, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kelompok mereka itu saya nilai hingga mereka bisa sedikit aktif untuk mengerjakan sebuah proses pekerjaan. Ya, baik Ibu. Jadi caranya Ibu Yemima menyampaikan bahwa ada rubrik penilaian terkait sikap, tanggung jawab, dan juga kerjasama dalam kelompok itu ya, sehingga siswa-siswa yang Tadi kurang aktif itu dia menjadi semakin aktif dan bekerja sama di dalam kelompok ya Ibu ya. Baik Ibu, semoga rencana Ibu bisa diterapkan dalam proses-proses pembelajaran selanjutnya ya Ibu ya, pada kelas-kelas yang berbeda. Mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan Ibu terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan di kelas tadi. nanti ke depannya kalau ada yang kurang saya bisa mohon pendapat dari ibu sebagai teman. Ya, baik. Siap untuk bekerja sama Ibu. Terima kasih untuk proses